marut banget. Aduh, kamu nih no. Aja. Minggir itu. Kamu ngenah itu. Minggir itu. Apa kabar sahabat Farah semua? Kita live sebentar ya, temanin saya live sebentar ya. Mungkin jika ada temannya atau membernya yang mau diajak ikut, silahkan di tag di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, biar rame nih sore-sore biar seru ya. Silahkan di tag ya temannya di kolom komentar. Kita mulai 2 menit lagi ya. Saya tunggu teman-teman tag di kolom komentar. Halo Bu Hasmawati Sahali. Halo Bu Leni Marlina. Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik Bu ya. Suara saya kedengeran ya. Silahkan sambil di tag temannya yang mau diajak ikut join ya. Ya, kita mulai 2 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, dan silahkan di tag dulu yang mau diajak untuk sama-sama meramaikan live kita sore hari ini ya teman-teman. Silahkan. Atau teman-teman bisa bagiin linknya ya. Ada yang bisa lihat linknya nggak? Silahkan di share linknya di grupnya masing-masing. Satu menit lagi ya teman-teman, 1 menit lagi kita bisa mulai. Dan langkahkan kaki dan ku
Aku berdiri dan langkahkan kaki, dan ku mulai hari bersama dengan Faras. Takkan ku ragu lagi, cinta dan pelayanannya selalu berikan yang terbaik. Faras dan Nusantara penuh cinta untuk melayani. Jadilah sumber sukacita bagi seluruh Nusantara. Farasa dan Nusantara penuh cinta untuk melayani. Ku bangga jadi bagianmu, jadilah nomor satu. Farasa dan Nusantara. Oke, sahabat semua, terima kasih ya yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Teman-teman adalah orang yang beruntung. Jadi kita temu kangen di Facebook nih, yang biasanya saya selalu hadir di online Zoom. Sekarang kita coba ketemu di Facebook ya, untuk memfasilitasi mungkin teman-teman yang lebih suka menggunakan medsos Facebook, kita bisa ketemu. Yeay. Terima kasih ya sahabat. Sore hari ini saya akan menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin berbagi apapun yang terkait dengan produk, manfaat, terus cara pakai, pemakaian, terus ada kendala di lapangan, saya persilahkan ya. Sebelum nanti saya akan berbagi pengetahuan tentang aroma healing ya, bagaimana pengobatan dengan menggunakan Rosevara ya. Tapi dan di akhir, teman-teman yang belum punya tiket seminar saya akan bagi nanti beberapa tiket seminar buat teman-teman yang beruntung ya. Ikuti aja nanti sampai akhir, semoga nggak sampai sejam live kita tuh ya. Sahabat semua, silahkan siapa yang sudah nonton. Ada Bu Hasmawati, Bu Leni, ada Bu Hasbeti. Halo, apa kabar Ibu? Iya, Bu, siapa namanya? Bu Ketut Lila. Halo, Punapi Gatre, Bu Singaraja. Tabanan cerah cetar membahana, ini panas. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Atau yang tanya pertama, kita kasih tiket nih dulu untuk pemanasan. Mbak Win punya sekitar berapa? 35 tiket nih. Yuk. Ada yang tanya? Kalau enggak, saya dulu yang sharing. Kabar baik, terima kasih. Kabar baik sudah. Saya buka satu HP dulu deh. Kok di sini nggak kelihatan ya? Bentar ya. Komennya ketutup ya kalau di HP saya. Tunggu. Biar saya bisa lihat komen. Bentar.
Ya, dah. Ya, dah. Oke. Ya, sambil nunggu yang tanya, saya sedikit akan cerita tentang essential oil, teman-teman. Teman-teman sudah punya essential oil yang mana saja nih? Coba ada yang sudah pakai essential oil belum? Jika teman-teman sudah punya beberapa produk essential oil, mungkin ada yang bisa ketik di kolom komentar essential oil apa saja yang teman-teman punya. Saya balik kamera ya. Saya mungkin 10 menit akan cerita tentang aroma healing nih, teman-teman. Oke. Nih ya. Saya lagi di ruangan atas. Nih adalah studio yoga, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Tuh, di sudut-sudut ruangan, tuh yang di belakang, tuh apa yuk? Itu adalah diffuser ukuran kayaknya 600 cc ini, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Terus di sini lagi satu, tuh. Nih, ini juga diffuser. Ya, jadi di satu sudut rumah saya, satu ruangan tuh ada 2 diffuser, mantap nggak? Karena memang kita sudah merasakan dari segi manfaat ya, essential oil itu bagaimana. Jadi setiap sudut ruangan tuh kita selalu manfaatkan mengisi diffuser, teman-teman. Oke. Nah, 10 menit saya akan cerita tentang aroma healing ya. Sebenarnya kalau teman-teman serius mendalami tentang pengobatan aroma, ya saya boleh cerita bahwa aroma terapi essential oil ini dikatakan merupakan warisan terbesar pengobatan timur yang terlupakan, ya dalam tanda kutip. Jadi kenapa dibilang warisan terbesar pengobatan timur yang terlupakan? Ya karena ini adalah sebenarnya seni pengobatan tradisi nenek moyang kita dari zaman dulu yang memberikan banyak sekali manfaat, tetapi di kehidupan modern sekarang ya sudah mulai dilupakan. Padahal sebenarnya, tetapi sekarang masih ada. Saya lihat mungkin teman-teman yang sering ikutin saya, pernah saya tunjukin waktu saya datang ke Keva Menanu itu ya, di salah satu kabupaten di Pulau Flores, itu ada satu rumah sakit yang memang di sana tidak hanya diobati dengan menggunakan yang namanya produk kimia, teman-teman. Jadi setiap pasien yang awal masuk ke rumah sakit ini nama rumah sakitnya Kewafante ya. Mungkin ada teman-teman yang dari sana nggak? Siapa nih ada hadir tuh? Ada Bu siapa namanya? Bu Gensiana ya nggak Bu? Ada nggak di situ namanya rumah sakit Kewafante ya? Masih kayaknya. Iya itu Kewafante ya. Di situ rumah sakitnya tidak hanya apoteker, ada memang ahli herbal yang ditunjuk untuk meramu obat-obat tradisional termasuk aroma itu. Jadi pasien yang datang ke sana di awal itu diusahakan menggunakan yang natural. Kalau memang butuh perawatan yang cepat atau sifatnya emergensi begitu ya, di sana dipadukan dengan protap medis gitu. Jadi saya sempat diajak diskusi juga dengan waktu itu direktur rumah sakitnya untuk datang dan melihat langsung, dan rumah sakit memang waktu itu mengapresiasi benar dengan produk yang saya bawa waktu itu, masih produk Faras Natural ya yang pertama kali. Jadi luar biasa, saya acungi jempol rumah sakit itu karena memang benar-benar memfasilitasi itu, memberikan ruang kepada orang-orang yang memang
memiliki keahlian untuk mengobati secara herbal, itu meramu secara herbal di sana juga dipekerjakan lah istilah kasarnya gitu ya, membantu terapi dokter dari segi pengobatan herbalnya. Di sana juga banyak minyak-minyak. Saya lupa nama minyaknya. Apa nama minyaknya itu? Bu Gensiana, ya tuh rumah sakit Kewa Pante, betul kan saya? Betul kan? Tuh ada satu Bu Gensiana, ya kan? Ini saksi langsung nih. Tuh ya teman-teman, jadi kalau sekarang teman-teman juga pelajari, coba aja searching, di Amerika juga sudah mulai seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka di salah satu rumah sakit yang memang menangani pasien yang terkait dengan keluhan penurunan fungsi tubuh gitu ya, generatif, yang terkait dengan generatif termasuk penurunan fungsi organ atau cancer seperti itu, di rumah sakit itu menggunakan diffuser karena mereka memang sudah membuktikan bahwa aroma itu sangat membantu pasien selain di sisi mempercepat proses penyembuhan, juga membantu dari segi emosi ya, pasien menjadi lebih tenang, lebih rileks, terus nggak tegang lah begitu ketika ada di rumah sakit ya. Secara fisik pasien merasakan ada sakit, ada nyeri, ada keluhan, itu kan karena secara fisik dirasakan sakit ya kan wajar, tapi secara mental mereka lebih enjoy gitu kan, lebih happy, lebih relax ya, lebih welcome lah dengan sakitnya, sehingga rumah sakit pun merasa itu adalah sesuatu yang penting untuk menunjang proses penyembuhan mereka terjadi lebih optimal, dan mereka memanfaatkan aroma dari essential oil untuk membantu proses itu gitu, dan itu sudah terjadi saat ini di Amerika, sudah menggunakan itu teman-teman. Dan yang teman-teman ketahui sebenarnya rempah-rempah itu banyaknya kan di Indonesia adanya, dan ini merupakan PR terbesar buat kita semua bahwa ya Indonesia harusnya bisa melakukan lebih gitu, karena memang hampir semua jenis tanaman herbal obat berkhasiat, itemnya, variannya itu sebenarnya adanya di Indonesia. Jadi sebenarnya ini salah satu sisi adalah PR besar buat kita, tetapi di satu sisi ini adalah potensi besar buat kita gitu. Kenapa saya bilang potensi besar? Ya karena ini belum banyak digarap teman-teman, belum banyak digarap gitu ya. Para pengobat Indonesia yang lokal yang memang mengerti pengobatan masih hitungan jari yang memang serius untuk mengarah ke sana ya. Salah satunya ya kita punya owner kita Pak Putu Eka, beliau memang sangat konsen ya, 20 tahun lebih berkarya di dunia pengobatan ya. Salah satu tujuannya beliau hanyalah untuk membuat generasi ke depan tidak lupa dengan pengobatan negeri ini gitu ya. Karena seperti yang di slide ini, saya backslide lagi ya. Saya backslide lagi, seperti yang disebutkan di sini, aromaterapis itu adalah warisan terbesar pengobatan timur kita. Semoga ke depan anak cucu kita tidak melupakan apa yang menjadi budaya, tradisi, dan ya kebanggaan negeri ini, seperti itulah ya teman-teman. Ini suara saya masuk nggak? Sebelum saya lanjut, oh ya, nama minyak penenangnya itu Kaliraga. Wah, makasih diingatkan saya dengan Bu Gensiana tuh teman-teman tuh. Ya, itu nyata disebut bahwa memang di rumah sakit di Kewa Pante di Maumere itu memang menggunakan produk herbal untuk dipadukan di rumah sakit itu begitu. Jadi sudah berani mereka bersaing dengan pengobatan medis secara nyata gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman mungkin pernah baca ada satu pengobatan di Cina, bukan di Cina,
sorry, di Jepang ya, ada satu tradisi pengobatan Jepang. Kebaca ya slide saya ya. Tradisi pengobatan Jepang itu namanya Kohdo, teman-teman. Ya, Kohdo ini adalah tradisi pengobatan dari Jepang, ya, yang spesifik mempelajari tentang wewangian, ya, bagaimana kerajaan mereka atau kekaisaran Jepang memanfaatkan wangi-wangian untuk memulihkan kedamaian, menenangkan pikiran dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Itu nama pengobatannya di Jepang itu Kohdo, teman-teman. Ya, jadi ada sebenarnya seperti itu. Ya, kalau di Indonesia mungkin secara gamblang teman-teman bisa melihat kita biasanya melakukan kayak gini modelnya kan, mandi kembang tuh ya kan, seperti yang teman-teman lihat tuh. Kalau di Indonesia secara gampangnya gitu teman-teman kan taunya mandi kembang, tapi ini bukan mistis ya, ini bisa dijelaskan secara medis dan secara teori teman-teman. Jangan dilihat dari segi mistisnya. Memang ada aroma yang dimunculkan ketika kita mandi kembang itu membuat tubuh kita secara mental dan emosi sangat rileks gitu ya. Selain juga dia bisa memasukkan essential oil yang dikandung di kembang itu atau di rempah-rempah itu untuk masuk ke sistem tubuh kayak gitu ya. Ini sudah tidak bisa kita bungkiri, ini memang sudah suatu tradisi yang memang dilakukan dari zaman dulu, ketika mau nikahan kayak gitu ya. Jadi untuk memasuki satu kehidupan rumah tangga baru biar lebih tenang, lebih rileks, itu sudah dilakukan ya, sama seperti di Jepang yang tadi yang saya tunjukin. Nih istilahnya di sana Kohdo gitu ya. Jadi tradisi pewangian kekaisaran Jepang. Pewangian dapat memulihkan kedamaian, menenangkan pikiran, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Ini bukan kata saya, ini kata kitab pengobatan orang Jepang gitu ya, teman-teman. Jadi saya kembali lagi bilang bahwa ini adalah PR besar buat kita. Jangan sampai negeri orang yang notabene mereka tidak selengkap kita punya tanaman herbal, tapi tidak dimaksimalkan gitu ya. Tuh teman-teman. Nah sekarang untuk ke produk essential oilnya kita dari Faras itu kan sudah ada 14 varian. Teman-teman sudah mungkin ada yang sudah punya nggak? Coba deh diketik dulu deh. Ada yang sudah punya? Coba diketik siapa yang sudah punya, terus apa essential oil yang teman-teman punya. Yang ngetik yuk coba, apa punya? Orang kelima yang ngetik punya, terus menyebutkan muncul di kolom komentar menyebutkan nama Rosevaranya, dapat 1 tiket seminar gratis. Tolong dicatat Mbak Win. Sebut siapa yang sudah punya, saya punya Rosevara apa gitu. Yuk diketik 5 komentar paling atas yang menyebut nama Rosevaranya, dapat 1 tiket langsung nih. Yuk biar rame. Oke, Bu Nafa nomor 1, ketik lagi boleh. Pokoknya muncul yang kelima. 1, baru 2. Mbak Win ya, dilihat ya siapa yang dapat ya. Dapat 1 tiket gratis. Yuk, apa punya? Apa yang sudah teman-teman punya? Yang kelima dapat 1. Terus yang ke-9 dapat lagi 1. Yuk ketik sebanyak mungkin, boleh teman-teman ketik terus. 1 nama boleh ketik tapi dapat 1. Yang ke-9 dapat lagi 1.
Yuk, yang ke-13 dapat lagi 1. Jadi 3 tiket ya. Nama yang ke-5, nama yang ke-9, dan nama yang ke-13. Siapa tuh? Siapa Mbak Win? Lambat. Kata Mbak Win sinyalnya lambat. Siapa yang kelima? Siapa? 2, 3, 4. 1, tidak tahulah. Nanti Mbak Win yang hubungi ya. Pokoknya yang kelima, ini belum kayaknya nih, yang nggak ada yang ke-13. Yang kelima dapat 1, yang ke-9 dapat 1, yang ke-13 dapat 1. Sebut Rosevara teman-teman yang sudah teman-teman punya. Ini kok ada klub bat? klub steam, klub bat. Oke, ada yang sudah punya lavender, ada yang sudah punya kenanga, ada yang sudah punya lemon, ada yang sudah punya peppermint. Wih, ada yang sudah punya cendana. Oh wow, makasih. Banyak yang sudah punya cendana ya. Lemongrass. Nggak ada yang punya cinnamon? Ginger ada, nggak ada yang punya cinnamon? Sudah ada dapat yang ke-13 belum Mbak Win? Ayo lagi, kata Mbak Win kurang, belum 13 nih. Belum 13 teman-teman. Rosevara apa yang teman-teman punya? Silahkan diketik. Yang terakhir yang ke-13 dapat 1 tiket. Oke, nggak ada yang punya cinnamon? Siapa yang punya cinnamon? Silahkan diketik. Saya kasih 1 lagi buat yang pernah menggunakan cinnamon. Ayo, saya sudah pernah pakai cinnamon. Terus aromanya apa? Aroma cinnamon tuh bagaimana? Cinnamon aroma apa? Ketik. Belum ada yang pakai? Nanti Mbak Win coba di chat ya, dilihat di kolom komentar. Kalau yang sudah pernah punya cinnamon, silahkan diketik. Saya pernah punya cinnamon, aromanya adalah titik-titik. Nanti dapat 1 tiket. Jadi udah 4 tiket ya Mbak Win. Sudah ada 4 tiket saya bagiin. Nanti diumumkan di grup ini siapa yang dapat tiket. Sudah ada 4 ya. Oke, untuk cinnamon, karena sedikit yang ketik cinnamon, saya akan cerita tentang cinnamon. Cinnamon, mana produknya cinnamon nih? Oke, nih teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Ini. Cinnamon ya. Tolong dong suruh Mbak Mia milih yang cinnamon yang lepas telepon aja. Yang sudah kebuka. Ini cinnamon ya, teman-teman. Nggak ada yang punya cinnamon. Berarti nggak ada yang punya cinnamon, tiket yang keempat hangus dong. Ini cinnamon, saya bocorin aromanya adalah kayu putih. Kayu putih, kok kayu putih? Kayu manis. Ya, oke. Bagaimana sekarang teman-teman caranya memanfaatkan cinnamon? Saya kasih 1. Banyak sekali manfaat dari cinnamon ini. Saya kasih salah satu saja, teman-teman. Ya, ini bisa diteteskan ke 1 gelas air. Jangan air keran. Jadi air yang siap diminum. Ambil teman-teman 1 gelas air yang siap diminum, lalu teteskan 1 tetes, maksimal 2 tetes ke dalam gelas itu. Ya, lalu teman-teman ambil sikat, apa namanya tuh? Sikat gigi, ya, sikat gigi. Ya, sikat gigi, lalu celupkan ke air yang sudah diisi cinnamon tadi, ya. Lalu dipakai sikatkan ke giginya. Tuh, ya, teman-teman, silahkan nanti dicoba, wajib coba. Ya, selain itu, kalau teman-teman kuat dengan aromanya, karena ada beberapa orang, tapi beberapa aja sih yang nggak begitu kuat dengan aromanya. Sebenarnya aroma cinnamon ini, kalau ibu-ibu sudah biasa, karena ini kan aroma kayu manis, persis seperti ketika teman-teman memakai kayu manis untuk masak di dapur. Tuh, ya, aromanya persis seperti itu. Silahkan dipakai kumur juga bagus, tapi saran saya cukup
dicelupkan sikat gigi itu, lalu dipakai gosok di giginya, ya, dipakai gosok. Ya, kalau lidahnya tidak ada sariawan atau tidak ada luka, boleh juga disikat di bagian lidah. Ya, boleh juga disikat. Tetapi ketika misalkan teman-teman lidahnya lagi sariawan, jangan disikat di lidahnya, cukup gosokkan di gigi aja. Itu bisa dibuktikan. Ya, kemarin ketika bulan puasa saya menghimbau beberapa pelanggan saya untuk melakukan itu, dan mereka menyampaikan real testimoni langsung kepada saya, menyampaikan lain sekali Bu rasanya gitu. Jadi fresh, mulut itu sepanjang hari itu fresh teman-teman. Ya, kan nggak ada mereka makan minum juga enggak gitu kan. Biasanya kan aromanya pasti nggak enak gitu ya, apalagi situasi pandemi itu pakai masker. Kalau mau rekam dong, biar standar. Jadi kalau pakai masker pun seperti itu kan dia pasti kecium langsung aroma mulut. Tapi ketika teman-teman memanfaatkan cinnamon ini dengan cara yang saya info tadi, itu buktikan langsung deh. Saya nggak mau ngegombal istilahnya ya, nggak mau omong kosong. Itu pokoknya sepanjang hari itu nafas tidak berbau teman-teman, nafas nggak bau ya. Itu salah satu manfaat dari cinnamon ini tuh ya. Karena ini saya ada ya yang punya ya. Siapa ini pertama kali, Mbak Win? Bu Lohutu Arini ya. Ya Mbak Win, siapa dapat? Bu Lohutu Arini dapat tiket yang keempat berarti. Ya, sudah dipakai apa nih Bu Lohutu Arini cinnamonnya? Cara pakainya apa? Itu salah satunya ya, cinnamon itu. Terus selain untuk aroma nafas tadi, untuk kesegaran mulut, terus biar nggak bau mulut ketika teman-teman pakai masker, itu salah satu menggunakan cinnamon. Atau teman-teman bisa hirup langsung aroma cinnamon ini. Ini adalah salah satu essential oil yang dalam penelitian, dalam jurnal-jurnal penelitian, bukan kata saya ya, ini bisa untuk membuat berat badan stabil gitu ya, karena dia aromanya bisa mengontrol nafsu makan ya. Jadi buat teman-teman yang kelebihan berat badan, itu bisa manfaatkan aroma yang muncul dari essential oil cinnamon ini. Atau misalkan teman-teman yang berat badannya bahkan cenderung turun gitu, untuk menaikkan juga bisa dimanfaatkan, karena dia sebenarnya aromanya itu dibutuhkan untuk membuat stabil dari segi nafsu makan, seperti itu ya. Ini memang dimanfaatkan untuk itu tuh ya. Jadi keren banget ini loh teman-teman, cinnamon kayu manis ini. Itu untuk dua aja ya, satu untuk mulut tadi, terus yang kedua untuk aroma untuk menyeimbangkan nafsu makan sehingga mendapatkan tubuh yang ideal, seperti itu ya. Tuh ya teman-teman, karena nggak ada yang ketik cinnamon dari tadi, jadi saya ceritain tentang cinnamon. Oke, sebelum masuk ke produk esensial yang lain, mungkin saya akan cerita sedikit lagi dari slide saya gitu ya. Sudah ada 4, udah ketemu Mbak In? Coba sebut satu. Bu Fonya Kiparas. Bu Foni. Bu Foni katanya dapat 1 tiket. Pak Ketut Sudiarse. Bu Hasbeti. Itu yang ke-13 tadi. Udah Win hitung. Udah, terus? Luhutu Arini, udah 4 ya. Sebentar, teman-teman ikuti lagi. Semoga saya bisa sampai 100 nih bagi-bagi. Semoga ya bisa sampai 100 ya bagi-bagi. Kayak ikutin terus ya. Ada yang tanya kah? Ada yang tanya? Oke, kata Mbak Win ada yang tanya. Coba saya baca dulu ya, karena
Sebentar. Ah? Oke, saya baca dulu teman-teman. Bu, kalau aroma cinnamon buat sakit jantung, oke. Ini Bu Foni ya. Bu, kalau Rosevara cinnamon buat sakit jantung gimana? Teman-teman, untuk sakit jantung itu sebenarnya gini ya. Oke, sebelum saya jawab ke cinnamonnya, teman-teman sebenarnya pasiennya suka aroma yang mana itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Karena secara umum semua essential oil itu memiliki tiga sifat ya. Satu, antioksidan secara umum saya bilang ya. Kalau satu-satu nanti lain lagi. Satu, antioksidan tuh. Dua, antibakteri. Tiga, antidepresan. Ketiga sifat ini dimiliki oleh semua jenis essential oil yang ada. Gitu. Sebenarnya jadi rata-rata bisa untuk itu. Kalau sekarang keterkaitan dengan jantung, salah satu yang dibutuhkan adalah itu, antioksidan dan antidepresannya tadi. Boleh sebenarnya semua. Kalau misalkan pasiennya suka dengan aroma cinnamon, makanya di sana dia ngeklik. Ya. Tetapi ketika pasien suka dengan aroma, misalkan dia suka dengan kenanga, dipersilahkan gitu. Ya, boleh, karena ada unsur di situ juga kenyamanan dari segi aroma juga boleh teman-teman. Tuh ya, jadi bagaimana tadi dibilang untuk sakit jantung? Ya, aromaterapi itu cara kerjanya secara umum dia ada dua. Ya, kalau saya cerita dari segi pengobatan timur, kembali lagi ya teman-teman ke pengobatan timur dasarnya, gitu ya. Pengobatan timur itu tidak hanya bekerja dari segi fisik, ya kan? Dia bekerja dari segi emosional dan spiritual. Jadi ada pikiran di situ. Jadi essential oil ini tidak hanya ke fisik dia, ya, tapi ke pikiran dan emosi juga. Nah, sistem pengobatan budaya timur itu tidak hanya mengenal yang namanya obat lewat diminum itu. Ya kan? Tidak hanya mengenal yang namanya obat yang diminum, tetapi ada yang lewat sentuhan atau lewat kulit, ada yang lewat aroma. Tuh, ya, ada yang lewat aroma. Kalau lewat aroma, seperti yang saya bilang tadi itu budaya-budaya nenek moyang kita, ya, sebenarnya bukan baru diteliti. Sebenarnya baru diteliti lebih jauh. Dibilang aroma healing, tapi itu kan sudah budaya dari dulu sebenarnya. Tanpa tanda kutip ada namanya aroma healing pun tetua kita sudah melakukan itu sebagai ritual gitu. Sebagai satu ritual, sebagai satu budaya, bahkan kalau di Bali itu ada setiap mau purnama atau setiap mau bulan mati, istilah tilem itu kita ada istilah melukat tuh teman-teman kok di Bali. Jadi dibuat seperti tradisi agama gitu kan, dalam tanda kutip kita nggak tahu alasan apapun itu. Karena memang itu sudah diyakini bisa untuk membuat tubuh kembali fresh, kembali segar, kembali bugar, gitu, berenergi, itu yang penting. Ya sekarang baru disebut yang namanya aromaterapi lah istilahnya, aroma healing lah istilahnya. Entah apa istilahnya, itu hanya sebuah istilah, yang jelas itu sudah tradisi itu ya. Jadi kalau secara medis, saya cerita secara medis, aroma itu memang sekarang kan ada dokter itu sudah sekolah ya, ada sekolah yang memang khusus mendalami tentang aromaterapi. Jadi kalau di situ diceritain bahwa aroma itu dia masuk lewat hidung, ya, hidung kita, indera penciuman kita, lalu dihirup masuk ke sistem otak kita. Jadi di otak kita itu ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu adalah sistem di otak yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan kerja hormon dalam tubuh. Dia yang mengontrol gitu. Mungkin kembali lagi saya cerita, antara emosi dan fisik itu nggak bisa dipisahin teman-teman.
Itu harus diketahui. Ya, fisik sakit itu bisa berpengaruh terhadap emosi. Ya nggak, aduh sakit gitu. Jadi kita cenderung suka marah, terus sedikit-sedikit emosi, itu kan fisiknya berpengaruh terhadap emosi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita coba aja teman-teman marah terus-terusan selama 1 jam atau selama 2 jam, coba buktiin. Cek tensinya dalam hitungan 2 jam atau dalam hitungan 5 jam, pasti naik tensinya. Jadi itu dua cerita saya itu adalah bukti bahwa fisik kita berpengaruh terhadap pikiran, begitu juga sebaliknya, pikiran kita berpengaruh terhadap tubuh fisik ini gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Itu adalah satu kesatuan yang connect dia. Makanya berbeda dengan pengobatan barat yang lebih cenderung melihat tubuh secara fisik, ya kan? Tubuh secara fisik. Pengobatan timur dia lebih holistik bisa melihat itu, lebih utuh dia bisa melihat itu. Ya, makanya saya bilang tadi ya aroma masuk ke sistem tubuh dia berpengaruh mengkontrol keseluruhan kinerja tubuh, termasuk emosi, termasuk termasuk kinerja hormon, mood kita itu dikontrol oleh yang namanya hipotalamus yang dari otak tadi itu, teman-teman. Tergantung aroma yang mau dimunculkan oleh tanaman obat ini, gitu ya. Sebenarnya kalau saya cerita lebih detail, sebenarnya nggak bisa panjang ya saya cerita. Nanti teman-teman, kalau mau detailnya, saya kembali lagi, teman-teman wajib ikuti yang Pak Putu buat, ya Pak Putu buat hari Jumat besok ini, tanggal 2 Juli. Ya, guru saya yang cerita gitu. Kalau saya cerita paling ilmunya hanya 1% dari gurunya, ya kan? Jadi sekarang teman-teman cari guru saya, beliau Pak Putu gitu, ilmunya bisa 100% atau 200% gitu kan, beliau yang akan cerita. Makanya jangan sampai terlewatkan dan usahakan datangnya jangan sendiri. Ya, teman-teman punya saudara yang lagi nggak enak badan, saudara yang lagi sakit gitu ya, yang pikirannya sempit gitu kan, nggak mau open mind, pokoknya ajaklah gitu kan. Kita harus punya keberanian untuk menggiring orang, untuk membuka wawasannya, membuka pikirannya, karena memang situasi sekarang yang dibutuhkan adalah komunitas, teman-teman, community gitu ya, komunitas yang memang benar-benar positif, yang bisa membuat kita nge-up lagi, yang membuat kita lebih aware, lebih cerdas dan lebih mengerti begitu, sehingga nggak terpuruk dengan berita-berita yang setiap hari membombardir kita ya, dari sisi-sisi yang mungkin dalam tanda kutip sampah yang tidak kita perlukan untuk perkembangan tubuh, mental dan emosi kita gitu. Ya bukannya saya membatasi teman-teman nonton sosial media, silahkan, itu hanya sebagai sesuatu yang oh ya, hanya gitu aja sih, sesuatu yang harus kita tahu biar nggak terlalu dibilang ya ketinggalan zaman gitu kan. Ya boleh, tetapi nggak sampai kepo, nggak sampai ngikutin sedetail begitu. Ya lebih baik kita mencari wawasan yang lebih membuat kita mencari solusi atas apa yang harus kita lakukan. Nggak terpuruk terhadap situasi yang ya berkutat di situ-situ aja, seperti itu ya. Makanya saya bilang teman-teman punya keberanian untuk mengajak lebih banyak orang bergabung gitu ya di setiap seminar, apalagi seminar kesehatan. Wajib satu orang ya minimal ajak keponaannya satu, minimal 3 lah satu orang, itu wajib teman-teman. Saya sudah ambil pribadi 35 secara pribadi ya. Secara pribadi itu sudah 35 orang. Sampai tetangganya tetangga lagi itu sudah saya ajain teman-teman ya. Niatnya bukannya kita memaksa. Kembali lagi niatnya kita nggak memaksa. Kembali lagi niatnya bukan kita memaksa. Terus niatnya bukannya kita
nanti orangnya pasti nggak mau gitu. Dia sudah berpendidikan, dia orangnya sibuk, pasti dia nggak bisa. Enggak, teman-teman, kembali lagi kita niatkan bahwa kita dikasih kita dikasih pengetahuan bahwa kita pegang produk, kita harus, kalau saya sih merasa bersalah, itulah istilahnya, nggak menginfoin ada saudara, ada tetangga, ada teman, apalagi dalam kondisi sakit itu ya. Jadikanlah ini ada ladang amal kita untuk kita berbagi, ya minimal informasi lah kita bagi, seperti itu. Ya teman-teman, tiket hanya 10.000, teman-teman beli gorengan aja 15.000. Itu ya, 10.000 bisa teman-teman pakai seumur hidup, itu sesuatu yang nggak ternilai lah, saya bilang tuh ya teman-teman. Oke, kok jadi ke sana? Kembali lagi ke materi nih sekarang, kembali lagi ke materi, back to materi. Saya tadi apa ya, terakhir saya cerita apa tadi saya cerita ya tentang aroma. Jadi kalau dari pengobatan timur itu lebih holistik ya, bisa melihat ya, karena memang pengobatan timur itu lebih bisa melihat tidak hanya gejala saja gitu kan. Tidak, saya sakit kepala, jadi gejalanya ya sakit, tetapi penyebabnya apa itu kita nggak tahu. Bisa jadi penyebabnya bukan karena organ tubuh kita yang bermasalah, tapi karena apa? Karena banyak hutang atau karena lagi ditolak pacar, bisa jadi ya kan. Terus dia depresi, terus dia merasa tertekan, emosinya nggak keluar, ya kan, bisa jadi ya kan teman-teman. Terus ketika dikasih obat penenang mungkin sekilo sekarang pun nggak berefek ya, seperti itu. Makanya ketika kita bisa melihat sesuatu itu secara holistik, itu akan berbeda hasilnya ya. Oke, mau lempar pertanyaan lagi apa ya? Ada yang tanya lagi kah? Sebelum saya ngocet lagi. Oke, Pak Ketut Sudiarset yang nanya, untuk sakit radang sendi apa saja obatnya? Bapak, untuk radang sendi mau cerita panjang apa cerita pendek, Pak? Kalau cerita panjang habis waktu ya. Jadi pada intinya teman-teman yang sudah usia 45 ke atas, osteoporosis, radang sendi, rematik, yang terkait dengan tulang, itu pasti sudah dirasakan. Karena apa? Karena hormon tubuh sudah mulai berkurang. Apalagi wanita yang sudah mengalami menopause itu sudah pasti itu terjadi. Ya, makanya sebelum itu terjadi sebenarnya kita sudah aware, kita sudah melakukan antisipasi istilahnya ya, untuk tetap menjaga satu pusat cakra dalam tubuh yang berperan untuk menjaga hormon yang berperan untuk itu gitu ya. Kalau wanita kan estrogen, ketika estrogennya sudah mulai turun, sudah mulai yang dirasakan rematik, osteoporosis itu teman-teman ya. Makanya selalu saya bilang, salah satu kelebihan dari pengobatan natural itu nggak ada efek samping, nggak ada ketergantungan, jadi dia bukan obat ya. Teman-teman pakailah produk-produk herbal itu setiap hari, baik dalam kondisi sakit ataupun tidak ya. Di situ kelebihannya pengobatan herbal yang sebenarnya selalu saya gaung-gaungkan, tidak hanya dengan teman-teman, dengan apoteker pun saya gaungkan itu. Karena memang Indonesia, kalau kita berkiblat ke negara ini ya, seperti BPJS dan segala macam, itu adalah santunan yang diberikan ketika tubuh kita sakit gitu kan. Kalau itu ya untuk apa orang sudah sakit kan? Kalau saya sih lebih suka menyetop tubuh ketika belum sakit tuh kita obati dulu. Bukan kita obati sih, kita buat dia tetap stamina-nya bagus sehingga nggak sampai terjadi yang namanya sakit. Makanya sering saya bilang jangan hanya sakit aja kita balur. Lebih penting kita menjaga
Ya, makanya saya bilang ibu-ibu yang sudah umur 45 selalu saya bilang setiap seminar, mungkin teman-teman bosan dengar ya. Balurlah di perut bawah dengan varas klasik. Balurlah selalu di perut bawah sama di tulang ekor bagian belakang ini. Itu adalah pusat cakra. Udah tahu kan ya? Saya perlu jelasin lagi pusat cakra, pusat energi tubuh yang mengontrol kelenjar yang terkait dengan hormon untuk pertumbuhan tulang atau yang terkait dengan radang sendi atau osteoporosis itu. Balur itu, kalau teman-teman wanita pakai cebok, kalau laki-laki cukup di perut bawah sama di tulang ekor, itu yang lebih sering. Ya, sepanjang tulang punggung, telapak kaki itu kan memang wajib itu ya, itu adalah areal wajib yang memang nggak boleh tidak, itu wajib dibalur. Itu aja sih sebenarnya untuk radang sendi yang penting rutin ya. Kalau untuk untuk essential oilnya, untuk keluhan itu teman-teman wajib pakai ginger ini. Ginger ini saya berani taruhan teman-teman, karena saya sendiri rasain ginger ini luar biasa sekali. Ya, berkali-kali saya sudah buktikan. Saya sudah bilang sama teman waktu saya jatuh. Kalau kayak kemarin waktu saya mens kemarin tuh sekali mens saya itu seminggu. Biasanya saya 3 hari 4 hari udah selesai. Ini seminggu mensnya dan benar-benar rasanya nyeri sekali teman-teman. Ginger inilah yang membantu. Ya, waktu orang tua saya sakit juga. Ya, karena udah usia juga gitu, suka berkebun jadi dingin, pakai ginger ini sudah saya buktiin, pakai ginger ini ya. Jadi ini jahe tapi ini ekstrak murni ya, ini single oil, dia bukan campuran. Jadi saya mungkin ini akan melebar terus ya, kalau saya cerita ini akan melebar sampai mana. Kenapa? Oh, suaranya nggak bagus ya? Suaranya hilang muncul. Oke, makasih. Sekarang gimana suaranya? Bisa bagus? Sorry teman-teman. Sampai mana tadi yang hilang munculnya? Sekarang sudah bagus? Tolong bantu coba di komen. Suaranya sudah mau bagus apa enggak? Sudah mau? Sebelum saya lanjut, di komen dulu teman-teman. Yuk, biar enggak ini ya, nanti rugi saya cerita kalau misalkan enggak ini. Sudah mau bagus? Udah bagus. Oke, makasih ya. Udah bagus berarti. Oke, saya kasih pertanyaan deh satu sekarang. Ada yang bisa jawab enggak? Apa ya pertanyaannya kira-kira? Teman-teman, apa ya? Apa ya pertanyaannya? Kayak ketemu pertanyaan nih. Apa menurut teman-teman? Apa sih menurut teman-teman beda antara varas yang balur ini dengan yang essential oil deh? Coba deh. Apa bedanya antara varas yang balur ini dengan essential oil? Dengan essential oil kita, apa bedanya coba? Coba. Jawaban terbaik 1 tiket untuk teman-teman. Jawaban terbaik 1 tiket. Atau saya pilih 2 jawaban deh. Saya pilih 2 jawaban yang menurut saya mendekati, dapat satu masing-masing 1 tiket. Ya, apa beda varas yang sudah mengandung 108 rempah ini dengan essential oil? Apa beda varas ini dengan semua rosevara yang kita punya? Ayo coba 2 jawaban yang saya pilih, yang menurut saya paling mendekati, bisa dapat 2 masing-masing 1 tiket untuk teman-teman bisa ikut di
seminarnya Pak Putu, ya. Yuk. Ayo. Apa yuk? Sebelum saya jelasin. Ayo, silahkan. Sebelum saya jelasin, silahkan dijawab. Apa kira-kira beda antara varas klasik dengan Rosevara yang kita punya? Apa bedanya? Jawaban yang mendekati coba. Ya. Oke ya. Habis pertanyaan saya akan masuk ke ini nanti sedikit. Mungkin 5 menit ini selesai sudah ya. Karena nanti teman-teman akan dapat ilmu yang lebih detailnya ya oleh guru saya langsung. Seperti itu ya. Udah ada yang jawab belum? Ayo sayangku semua dicoba untuk dijawab. Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ada yang jawab. Yuk, bedanya apa? Bu Maria, bedanya kalau varas kita ngobati dengan cara balur, kalau Rosevara kita taruh diffuser baru dihirup. Belum maksimal. Belum, masih ada jawaban yang lain. Sebenarnya kan kalau klasik pun dari segi aroma sudah bisa menghealing, makanya klasik itu kalau kita pakai pertama kali itu jangan langsung dibalur. Makanya kan selalu saya himbau untuk teman-teman, kalau memakai varas itu teman-teman buka dulu ya, buka dulu tutupnya. Hirup aroma yang muncul dari varas klasik. Hirup dulu teman-teman, tarik nafas 20 kali, keluarkan lewat hidung. Ini sudah menghiling dari aroma. Sudah ya. Jadi sebenarnya ada kemiripan kalau dari segi aroma. Sudah. Jadi betul sih, nggak salah apa yang dibilang Bu Gensiana tadi. Betul. Jadi Rosevara bisa di diffuser. Kalau klasik dibalur, tapi kurang maksimal karena essential oil pun bisa dibalur. Essential oil pun dia bisa dibalur, tidak hanya di diffuser. Caranya untuk dibalur apa? Ya udah, langsung aja gosok di kulit. Atau jika mau pembalurannya lebih luas, teman-teman campur ini dengan yang natural, varas yang natural ini, yang tanpa rempah. Atau teman-teman bisa campur dengan minyak kelapa murni yang ada di dapur. Kan teman-teman masak biasanya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa ya, bukan minyak sawit. Minyak kelapa itu loh. Apa bahasa Indonesianya minyak kelapa kan? Lengis nyuh ya nak baling orang tuh. Minyak kelapa murni atau PCO lah, virgin coconut oil, itu bisa dibalurkan ke seluruh tubuh. Jadi ini juga bisa untuk minyak balur, hanya butuh dicampur kalau yang butuh pembaluran agak luas atau yang punya kulit sensitif itu ya. Ada yang jawab lebih mendekati mungkin? Ya, Bu Hasweti mirip dengan Bu Maria ya. Belum. Yuk jawab dulu. Yuk, 2 jawaban yang mendekati, saya kasih 2 tiket gratis lagi. Yuk, tadi sudah ada 4 ya yang dapat tiket ya. Sambil nunggu yang jawab, saya mungkin akan cerita ini dulu deh. Jawab ya, masih saya tunggu jawabannya. Jadi apa beda yang lebih mendekati antara varas klasik dengan essential oil Rosevara, teman-teman? Yuk. Ayo. Oke, sama saya tunggu jawabannya. Sebelum itu saya balik ke sini dulu ya. Jadi nah, ini sebenarnya jawabannya. Apa itu essential oil, teman-teman? Essential oil itu adalah dia minyak murni, ya. Jadi dia single oil. Oke, saya jelasin ini sambil teman-teman jawab. Ya, masih saya tunggu jawabannya. Dia adalah single oil. Jadi dia minyak murni tanpa campuran. Terus dia dibuat dengan cara penyulingan, teman-teman. Diekstrak dari salah satu bagian tanaman. Ya, entah itu akar
entah itu batangnya, entah itu biji. Nah, ini ya. Jadi kalau saya bisa bilang ada 6 bagian. 6 bagian pentingnya yaitu akar, batang, biji, buah, daun, bunga. Salah satu dari keenam ini diekstrak dengan cara penyulingan, ya, diekstrak dengan cara penyulingan. Makanya didapatkan ekstrak murninya dalam bentuk essential oil, teman-teman. Ya, saya kasih contoh, misalkan cendana, itu yang diambil batangnya. Ya, saya kasih contoh lagi, kananga, itu yang dipakai daunnya. Ekstrak daunnya. Ya, banyak contoh lagi misalkan betel leaf, itu daunnya yang dipakai. Terus nutmeg, itu pala, yaitu bijinya yang dipakai gitu. Jadi 6 pohon kehidupan ini diambil diekstrak satu saja. Jadi dia minyak murni untuk mendapatkan ekstrak murninya itu. Ya, teman-teman ya. Jadi itu dia adalah minyak tunggal. Nah, yang harus teman-teman perhatikan hati-hatinya itu apa? Dia bedanya di luaran banyak sekali essential oil yang bukan aromaterapi. Jadi hati-hati sekali. Yang membedakan adalah ekstraknya atau penyulingannya, karena ada tingkatan penyulingannya, teman-teman. Kalau dia memang essential oil yang murni yang sudah berizin BPOM, dia harus didapatkan yang namanya kandungan murninya. Apa kandungan murninya? Ya, ini sebagai kandungan utamanya. Kayak gini misalkan, cengkeh misalkan. Ya, cengkeh, klop steam atau klop bat ini misalkan. Kandungannya harus diketemukan yang namanya eugenol ini. Kalau dia hanya bersifat aroma yang berbau cengkeh, itu bukan namanya aromaterapi sebenarnya. Ketika penyulingan pun itu sebenarnya ada kadar-kadarnya, teman-teman. Ada kadar yang mungkin 2%, mungkin 10%-nya atau 50%-nya gitu ya. Jadi ada kadar kandungannya, makanya esensial pun sebenarnya ada grade-nya gitu ya. Ada grade A, mungkin grade B atau apa. Nah, yang terjadi itu biasanya banyak sekali di luaran yang nggak tahu ini gitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang dibodohi dengan menggunakan hanya fragrance saja. Jadi kalau dia hanya parfum atau hanya fragrance saja, itu nggak mengandung yang namanya kandungan utama ini, teman-teman. Dia hanya aroma cengkeh misalkan. Jadi eugenolnya ini nggak ada di produk itu. Jadi untuk apa? Nggak ada manfaatnya, karena yang memberikan efek terapi adalah ini kandungan utama ini, eugenol ini. Saya kasih contoh yang lain misalkan. Nah, ini misalkan dia lemongrass, ya, kita kan punya produknya ini. Ya, ini produknya kan, Sevara lemongrass. Nah, kalau memang dia ekstrak murni, dia harus diketemukan sampai kandungan utamanya citral atau citronellal ini ketemu. Baru dia bisa memberikan yang namanya efek terapi. Makanya saya bilang banyak sekali essential oil di luaran yang harganya 10.000, 15.000. Tuh ya, di luaran. Bahkan ada cinnamon yang saya sebut tadi itu mungkin ada yang harganya dapat hanya 50.000, ya oke lah, terserah gitu kan. Cuman kita kalau memang serius ingin memanfaatkan produk ini untuk terapi, pilihlah yang memang benar-benar menjamin dari segi kualitas yang sudah berizin BPOM dan memang dipertanggungjawabkan. Tuh ya, karena kandungan ini yang kita cari, bukan hanya aroma. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Tuh dulu deh. Oke, sebelum saya lanjut. Ada yang jawab kah? Sudah ada yang jawab? Saya pilih ya sekarang ya. Ada yang jawabnya bagus nggak? Sebentar, dari atas dulu. Bu Haspeti tadi udah sama dengan Bu Maria ya, belum saya benarkan itu. Benar sih, belum ya, kurang maksimal. Bu Ati Salaka, dua-duanya bagus karena sama-sama digunakan untuk kesehatan tubuh. Cara pakai falas klasik dibalur bagian titik tumpu agar cepat bekerja. Kalau essential oil bisa dibalur, dihirup, membuat tubuh merasa relaksasi. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman. Di
di Faras Klasik ini kita di awal dengan pasien itu lakukan juga seperti essential oil. Lakukan juga. Jadi suruh pasien teman-teman menghirup dulu. Jadi tidak jauh beda dia dengan essential oil. Buka dulu cara pakainya, buka dulu tutupnya. Tarik nafas 10 kali. Sambil dia mensinkronkan, mungkin tadinya jalan-jalan, mungkin tadinya habis mandi gitu kan. Jadi untuk aroma nafas itu nafas, buang nafas 10 kali, 20 kali, baru dituang ke tangan seperti ini ya. Baru dituang agak banyak, atau saat dituang itu baru dihirup juga boleh. Jadi selalu ada proses hirup dulu di awal, karena dari segi aroma rempah yang dimunculkan oleh natural maupun klasik itu juga sama manfaatnya seperti essential oil ya. Jadi enggak hanya essential oil yang memberikan efek aroma, klasik juga memberikan. Jadi kurang tepat saya bilang jawaban dari Bu Ati Salaka ini betul tetapi kurang tepat ya, bukan salah. Bu Maria Gensianya keduanya bisa kita padukan, betul, bisa kita padukan Bu. Bahkan beberapa teman memasukkan essential oil langsung ke sini ya. Kayak beberapa teman saya lihat memasukkan ini cendana langsung dimasukkan ya. Jadi sebelum dipakai di dalam ini langsung ditetesin. Satu botol ini bisa ditetesin 10 sampai 15 tetes langsung di minyak yang sehari-hari kita pakai. Itu ya, ada yang netesin cendana, ada yang netesin lemon. Boleh bebas tergantung aroma yang teman-teman butuhkan atau aroma yang teman-teman sukai, silahkan gitu. Misalkan nih teman-teman punya pasien, saya nggak nyaman dengan aroma ini, misalkan pasien teman-teman bilang gitu, silahkan teman-teman bermain, teteskan aroma lemon, boleh, bebas, silahkan, boleh, itu maksimal. Tidak hanya dari aroma, dari segi manfaat juga lebih maksimal. Kalau saya, karena saya sering begadang, sering meeting ke kantor, baru hari ini saya nggak meeting ya, makanya saya bisa bikin live. Kadang saya pulang jam 8, baru mandi jam 9 gitu. Saya selalu meneteskan di dalam ini ginger. Makanya teman-teman kan sering lihat saya nggak tanggung-tanggung kalau pesen ginger itu, berbok-bok saya pesen. Ya, jadi saya ginger ini, jadi di balur saya pribadi, bukan balurnya anak-anak, saya selalu teteskan ginger ini langsung di dalam. Ya, 20 sampai 25 tetes saya langsung masukkan di dalam ini. Gitu. Baru saya pakai balur. Setiap saat saya pakai balur. Boleh. Halo Bu Mades Kawati, menapi gatra Bu? Tuh ya. Seperti itu. Boleh dipadukan, sangat benar-benar sangat bagus. Oke. Bu Nafa, komposisi Faras Klasik terdiri dari 108 tanaman. Essential oil terbuat dari 1 tanaman saja. Ya. Oke, ini lebih masuk akal. Ya, oke. Ini saya terima. Bu Nafa dapat 1 tiket ya. Bu Nafa 1 tiket. Bu Suryanur, Faras Klasik mempunyai 1 jenis tanaman rempah, sedangkan Rosevara mempunyai 1 jenis rempah murni per botolnya. Oke. Bu Suryani Nur lah lagi 1. Halo ibuku sayang, Bu Suryani Nur. Makasih Ibu Suryani Nur, jauh-jauh nonton dari Tarakan. Beliau sahabat saya, panutan saya, baik sekali ya dari Tarakan. Saya dulu datang, beliau sangat welcome sekali di Tarakan. Saya nggak akan pernah sampai lupakan. Beliau mengajak saya jalan-jalan di Tarakan sampai suaminya juga bantu saya untuk ajak keliling di Tarakan. Dibeliin buah apa namanya itu Bu? Buah yang di sana dulu apa namanya? Saya lupa sampai. Dibeliin buah kasana, terus diajak jalan-jalan lihat pantai di Tarakan, habis seminar, padahal nggak kenal. Ya, makasih loh Bu, Ibu Suryani Nur. Makasih ya. 1 tiket buat Ibu. Bu Ati Salaka sudah saya bacain tadi Bu komentarnya. Sudah saya bacain ya, cuman belum maksimal jawabannya.
Ya, buah terap. Wih, makasih Bu, buah terap namanya teman-teman. Buah terap saya itu katanya nggak bisa dibawa naik pesawat ya Bu ya. Waktu itu saya kasih buah terap, mau saya bawa dari Tarakan, mau saya bawa ke Bali karena saya mau juga anak-anak atau bapak saya makan. Tapi katanya Ibu, wah ini nggak bisa dibawa naik pesawat gitu ya. Nanti di jalan hancur karena memang dia dalamnya lembek sekali, di luarnya keras tapi dalamnya lembek. Tapi enak sekali loh teman-teman. Nanti saya ketarakan lagi ya Bu, nanti ajak saya keliling lagi ya. Nodong. Oke, makasih buah terapnya Bu. Oke ya, saya lanjut ya. Itu intermezzo sedikit teman-teman biar nggak tegang. Ya. Jadi saya cerita nih sekarang, udah mendekati nih jawaban antara Bu Nafa dan Bu Suryani Nur. Ya oke, saya akan lebih perjelas lagi sedikit biar teman-teman bisa paham ya. Biar teman-teman bisa paham. Sudah berapa tiket kita bagiin? 6. Kan 4 di awal, ini 2. Oke, 6. Oke, baru 6 ya, baru 6. Oke, sebentar lagi. Jadi sebenarnya di dalam Faras ini teman-teman, di dalam semua produk Faras ini ya, semua produk Faras termasuk Avara ya, Avara, terus natural oil kayak gini ya, terus yang Faras klasik ini sebenarnya sudah mengandung semua jenis essential oil yang kita punya ya, semua. Oke, saya tanya satu tiket lagi. Berapa essential oil, jenis essential oil yang kita punya? Berapa jenis essential oil yang kita punya? Yuk. Jawaban yang kelima. Jawaban kelima yang benar, dia yang dapat 1 tiket. Jawaban kelima yang benar dari atas. Jawaban kelima yang benar dari atas, dia dapat berapa jenis essential oil Rosevara yang kita punya? Yuk, sebelum saya cerita. Siapa yang dapat? Jawab. Nggak ada yang tahu. Yuk. Berapa, Bu? Berapa? Yuk, berapa? Berapa? 5 komen benar dari atas, dia yang dapat 1 tiket. 5 komen yang benar, waduh, kok nggak tahu sih? Lah, kok 11? Lah, ayo berapa? Ayo berapa yuk? Lah, kok 8? Enggak. Aduh, gemes deh. Ayo lah. Enggak, bukan 11. Bukan 8. Bukan 12. Ayo teman-teman. Berapa? Nih, lemon, ginger, lemongrass, cinnamon. Ini berapa nih sudah nih? Eukaliptus nih, sudah 5. Saya taruh. Betel leaf, clove stem, cendana, apa nih, clove bud, terus apa nih, nutmeg, nih 5 yang kedua saya taruh. Ayo, cenanga, terus lavender, peppermint. Terakhir apa nih? Pacoli udah. Ini 4. Habis. Jadi berapa? Sudah saya hitung loh. Udah ada yang betul? Udah? Ayo. Udah saya hitung. Loh. Aduh lah kok 24. Yang jawab betul baru dari atas baru berapa? 1, 2, 3, baru 3. Yuk, yang jawab kelima dapat 1. Ketik lagi yang sudah merasa benar, ketik lagi yang sudah merasa benar, ketik lagi. Yuk. Lagi 1. Yeay.
Ibu Suryani Nur dapat lagi, nggak apa-apa, kasih aja dah lagi. Kan dia yang dapat memang karena nggak ada yang mau ketik lagi. Kenapa nggak ketik lagi? Oke, Bu Suryani Nur dapat lagi, ye, oke ya teman-teman ya. Jadi saya lanjut nih, keren, Bu. Sebelum kita lanjut, di tag dulu dong temennya ya. Di tag lagi dong temennya biar rame. Ya, baru berapa, Bin? 7. Baru 7 tiket nih saya bagiin. Ya, baru 7 tiket. Nah, teman-teman, jadi dari semua essential oil itu udah stop jawabnya. Udah ada yang menang ya. Jadi dari semua essential oil tadi, dari 14 essential oil yang kita miliki tadi sudah ada di sini, teman-teman. Sudah ada di produk Faras yang kita punya sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan semua kebaikan dari essential oil yang kita miliki, itu sebenarnya sudah ada di sini. Itu ya. Jadi komposisi dari minyak balur kita ini, dari Faras Klasik ini, dari dari natural dan dari Faras Klasik ini sebenarnya adalah 108 tanaman obat plus essential oil. Itu. Makanya kalau dibilang ratusan ini ya, ratusan lebih komposisinya. Semua ada di sini. Makanya unsur panasnya ada karena essential oil yang bersifat panas masuk di sini. Unsur dinginnya ada karena essential oil yang bersifat dingin juga ada di sini gitu ya. Jadi semua masuk di sini. Jadi panas dingin ada sehingga komposisi dari minyak minyak ini dia seimbang karena sudah harmonis seperti itu. Makanya untuk mendapatkan semua kebaikannya sudah ada sebenarnya kita Faras Klasik. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan satu manfaat dari satu item jenis tanaman, itu kembali lagi ambil essential oilnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebenarnya satu jenis tanaman obat itu bisa memberikan manfaat maksimal ketika dia dipakai dalam bentuk singlenya. Tuh, itu juga bisa seperti itu. Jika teman-teman ingin mendapatkan singlenya, jadi untuk mendapatkan semua manfaat dari yang single, kembali lagi dipecah lagi yang sudah kompleks ini ke yang dalam bentuk single ini. Gitu, seperti itu. Saya kasih contoh nih, misalkan apa ya? Apa nih teman-teman yang mau saya jelasin nih? Apa yang mau saya jelasin? Coba apa? Kasih contoh nih. Apa teman-teman mau saya jelasin? Better Leaf mau? Kelihatan nggak? Better Leaf mau ya? Saya jelasin Better Leaf deh. Oke. Better Leaf. Ayo di tag dulu deh temannya lagi deh, biar lebih seru, lebih ramai yang nonton. Sebenarnya ini banyak yang harusnya dapat ilmu ini. Ini saya kalau dibilang saya ruginya double nih. Kalau kita hitung-hitungan apa ya, Win? Hitung-hitungan bisnis. Kalau saya mau hitung-hitungan bisnis ini saya rugi double. 1, saya sudah ngasih tiket. 2, saya kasih waktu saya sudah saya kasih ini 2 double kalau hitung-hitungan. Saya mau hitung-hitungan bisnis, tapi kan aku cinta padamu gitu kan. I love you teman-teman gitu. Saya nggak mau hitung-hitungan gitu ya. Jadi saya niatnya mau berbagi sama teman-teman biar teman-teman lebih paham. Jadi ayo teman-teman tag lagi teman-temannya yang lain biar lebih bermanfaat gitu ya dari apa yang mau kita bagikan bersama-sama itu ya. Yuk tag dulu deh, tag dulu sambil saya cerita nih. Saya akan cerita tentang Rosevara Better Leaf ya. Jadi kembali lagi ke tadi. Teman-teman untuk mendapatkan semua manfaat dari essential oil sudah ada di sini sebenarnya, minyak balurnya. Kalau mau praktis tanpa ribet lagi, pakai inilah, udah nggak mikir, nggak ribet lagi. Tetapi kita kadang butuh single oilnya karena satu manfaat dari satu item
jenis tanaman obat itu bisa kita maksimalkan gitu ya. Karena satu ini saja sebenarnya sudah sejuta manfaat, teman-teman. Ya, saya kasih contoh ini sekarang. Betel leaf. Betel leaf ini apa? Ada yang tahu betel leaf ini apa? Ada yang mau cerita nggak? Atau ada yang mau kasih cerita saya langsung? Masih ada Bu Made Lali nggak? Bin? Masih? Coba munculin. Coba munculin di sebentar. Coba saya munculin deh. Nggak ada. Enggak. Bu Suryani Nur mau nggak? Bu, saya cerita sedikit, pernah pakai atau belum pernah pakai? Coba saya undang tuh, masuk sedikit yuk cerita. Perlu nggak? Betel leaf ya, betel leaf daun sirih teman-teman. Yuk masuk live sama saya. Siapa mau masuk live sama saya? Atau siapa mau masuk live sama saya? Satu tiket lagi deh. Yuk, siapa mau masuk live? Saya ajak untuk masuk live dan tuh ada Bu Made masih. Kecil lagi. Suara saya kecil lagi. Bentar, saya pindahin clip on-nya dulu. Sini aja taruh deh clip on-nya. Tuh, sekarang kedengeran nggak? Sekarang udah kedengeran? Udah ya? Udah? Udah belum? Apa? Belum? Tar. Suaranya nggak ada. Tar, teman-teman. Tunggu. Sekarang? Sekarang udah dengar? Bantu dulu. Dengar? Sekarang sudah dengar? Coba bantu dulu. Masih kecil? Masih kecil? Udah saya perbaiki? Udah? Oh, sudah. Sudah ya? Sudah ya? Siapa yang mau masuk live saya? Bu Made mau, Bu? Bentar. Bu Made Lali. Bu, masuk live sama saya. Ibu mungkin bisa cerita sedikit. Bentar. Nggak masuk ya, Min. Tampilkan seseorang. Teman-teman yang mau masuk live saya, di bawah di bawah kolom komentar ada warna hijau, itu diklik ya. Di samping kolom komentar itu ada warna hijau, itu diklik. Teman-teman bisa masuk live sama saya. Yang mau masuk live sama saya, dapat langsung satu tiket lagi. Yuk, klik di bawah, di samping kolom komentar itu. Nih, ini kan kolom komentar. Nah, sebelahnya ini kan ada warna hijau. Klik itu. Nanti teman-teman muncul live bareng sama saya. Ya, yuk ya. Ya, sambil saya tunggu, saya cerita ini lagi deh. Betel leaf, oke, betel leaf. Jika dia berbentuk single oil, teman-teman ini bisa dimanfaatkan untuk banyak manfaat. Ya, satu, bisa dipakai sebagai hand sanitizer. Teman-teman sudah pernah pakai nggak? Daun sirih ini kemarin diteliti oleh dosen saya dari Fakultas Universitas Airlangga Surabaya, ya, dosen di farmakologi. Beliau meneliti daun sirih ini bisa untuk antiseptik natural, itu ya. Nah, dan memang ini saya pakai juga, saya masukkan ke botol, lalu saya teteskan 10-15 ke satu botol ukuran apa namanya? 80 cc ya, 80 cc. Saya teteskan ini untuk saya pakaikan diffuser. Untuk saya pakaikan essential oil. Untuk saya pakaikan hand sanitizer. Ya, jadi dia bisa bersifat antibakteri secara natural, karena kita sebenarnya butuh antibakteri yang natural, teman-teman. Karena di tangan kita, sering saya cerita, itu ada sebenarnya minyak alami. Jadi teman-teman kalau diginiin pasti dia berminyak tangannya ya. Ini sebenarnya ada minyak natural yang memang berfungsi untuk layer apa namanya?
layer yang menjaga agar ya itulah sebagai hand sanitizer natural, memang ada tubuh kita punya proteksinya natural. Kalau memang kita pakai hand sanitizer yang alkohol aja itu kadang-kadang membuat kering tangan kita atau kulit kita. Disitulah jadinya juga nggak berfungsi secara alami, minyak yang keluar dari kulit kita itu nggak mau berfungsi secara alami. Ketika kita menggunakan minyak-minyak seperti ini yang memang bersifat natural, itu dia nggak mengganggu minyak-minyak yang secara natural kulit kita keluarkan. Kulit kita sebenarnya mengeluarkan minyak, teman-teman, secara natural. Ya, nggak kita pakai apapun, sebenarnya dia sudah memproteksi, teman-teman. Tapi kita nggak sadar, ya kita nggak sadar. Tuh, ya alkohol itu bisa membuat minyak alami ini nggak berfungsi optimal. Ketika kita pakai yang natural, ini dia nggak masalah. Makanya bagus nih pakai hand sanitizer. Selain juga untuk proteksi, juga untuk melindungi, membuat tetap berfungsi normal minyak natural yang ada di kulit kita, di telapak tangan kita ini. Tuh, ya itu yang pertama manfaatnya. Terus yang kedua, dia kita bisa manfaatkan juga. Kalau teman-teman memang ini rasanya agak pahit, kok teman-teman mau coba pakai kumur seperti tadi yang cinnamon ini, juga bisa dimanfaatkan untuk apa namanya nih? Untuk kekuatan gigi itu ya. Jadi cukup 1 tetes aja di segelas air. Teman-teman bisa pakai seperti tadi, ambil sikat juga bisa digosok, pakai kumur juga bisa ya. Ketika keluhan kulit. Nih, saya ada satu kemarin testimoni pelanggan, dia terkena cacar air, ya. Sudah pasti itu keluhan kulit, ya kan? Jadi berair kulitnya, setelah cacar juga pasti ada bekas-bekas luka gitu ya. Nah, itu dipakai ini, dia hanya pakai Rosevara Betel Leaf ini, ya, diolesin di daerah cacarnya itu. Beliau kemarin buat video langsung ya, testimoni habis cacar itu bilang suaminya nggak mau pakai, jadi lebih lambat proses penyembuhannya. Katanya beliau bertestimoni lebih cepat penyembuhan cacarnya gitu. Dan yang paling penting karena ibu ini wanita gitu ya, bekas cacar setelah demamnya hilang atau setelah benjolan airnya itu menghilang, itu nggak berbekas gitu, itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali. Itu testimoni langsung untuk keluhan kulit. Tuh teman-teman yang punya keluhan kulit, silahkan dimanfaatkan Betel Leaf ini, bagus. Ya, kalau mau dicampurkan dengan minyak kariernya bagus. Oh pakai mandi bisa, Bu Made Lali. Oh pakai mandi bisa. Kayaknya saya mau munculin Bu Made Lali, ini bisa nggak ya? Bu, Ibu bisa klik di sebelah kolom komentar yang berwarna hijau. Mungkin Bu Made Lali bisa masuk. Ya, Ibu bisa masuk. Bantu dong. Konekin. Oh ini bisa. Oke, udah. Ayo Bu, klik terima di kolom HP Ibu. Terima ya, Ibu bisa masuk untuk cerita testimoni dengan Betel Leaf ini. Teman-teman pakai mandi juga bisa ya. Jadi teteskan 3 tetes untuk 1 bak mandi itu, maksimal 5 tetes ya untuk bak mandi itu. Teman-teman pakai mandi untuk tubuh bisa. Tuh ya. Jangan ditolak Bu. Ibu bisa terima ya, tambahin. Jadi klik terima, jangan diteleponin karena dia satu HP. Oke, itu kebaikannya. Satu lagi, terus mungkin saya cerita ini lagi deh. Peppermint. Teman-teman peppermint. Oh, teman-teman mau mendapatkan satu kebaikan dari satu jenis tanaman peppermint ini sudah banyak sekali dimanfaatkan ya. Jadi peppermint kalau buat anak demam itu teman-teman silahkan balurkan di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Ini sudah terbukti teman-teman. Sudah dari dulu, bukan hanya baru sekarang. Ya, jadi tinggal dicampur dengan karier, boleh, lalu langsung balurkan di telapak kakinya dan di sepanjang tulang punggung. Kalau misalkan teman-teman
anaknya nggak mau dibalur, ya sudah cukup tinggal mana peppermint ini. Peppermint kan ini ya. Nih, ini peppermint yang dibuka ya. Teman-teman sudah tinggal dibuka aja ini. Dibuka, disuruh hirup aja anak-anak. Anak-anak kan paling susah tuh, disuruh minum obat nggak mau. Kalau misalkan juga balur nggak mau, ya udah tinggal disuruh hirup seperti ini. Ini sudah bisa memberikan manfaat juga. Dari segi aroma dia juga sudah sangat fresh sekali ya. Jadi batuk, demam tuh pasti diikuti dengan batuk, pilek, flu gitu ya. Jadi dengan aroma peppermint yang memang benar-benar aromanya segar banget, itu juga akan penting sekali untuk mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Ini juga peppermint, teman-teman kalau mau pakai, saya kasih manfaatnya juga ya, itu bisa diteteskan di rambut. Jadi kalau saya pakai, ini kan selain dihirup, ya, supaya teteskan di tangan, teman-teman mau dibalurkan di mana, boleh, yang pelampung, telapak kaki boleh, sisanya, itu saya sering sekali balurkan di kepala. Kepala kayak gini, kepala, atau di baju. Ini kan masih banyak di tangan nih teman-teman. Teman-teman boleh balurkan di baju kayak gini. Jadi aroma ini dia nempel teman-teman. Ya, selain dia bisa memberikan manfaat terapi untuk tubuh, dia juga bisa parfum secara natural. Karena kalau di baju gini kan dia nempel. Ini bisa sebagai parfum, teman-teman nggak usah pakai parfum lagi. Parfum kimia dipakai jangka panjang, itu nggak bagus untuk kesehatan teman-teman. Makanya pakai essential oil. Sisa-sisa teman balur ini tinggal ditetes, diusap aja di baju. Kalau yang ini kan nggak bisa kita usap di baju. Ya, dia kuning bajunya. Kalau essential oil dia nggak masalah. Gini, sisanya setelah kita ini teteskan ini. Atau di ketiak kayak gini bisa. Ya, bahkan saya di kepala. Tahu nggak teman-teman manfaat peppermint apa dong? Sorry. Manfaat peppermint ini kalau kita pakaikan di kulit kepala. Ayo, siapa yang sudah pernah coba? Ada nggak yang pernah coba? Apa, ayo? Yuk. Siapa yang pernah coba peppermint? Jadi peppermint ini tinggal diteteskan di rambut, lalu di kepala seperti ini. Dia manfaatnya adalah untuk pertumbuhan rambut, teman-teman. Untuk menguatkan rambut, kalau rambut rontok, kalau misalkan kulit kepala ketombe, itu bagus sekali. Karena apa? Karena dia bersifat untuk memperlancar aliran darah di kulit kepala. Tuh, makanya dia bagus juga untuk yang punya migrain. Ya, peppermint yang aromanya segar, terus dia juga kalau dikenakan di kepala gini dia bisa memperlancar aliran darah di kulit kepala. Makanya folikel rambut kita mendapatkan oksigen yang cukup dan nutrisi yang cukup sehingga teman-teman bisa mendapatkan rambut yang kuat, ya, yang lebat. Selain rambut kuat, selain cantik karena rambutnya kuat, migrain, sakit kepala kabur. Tuh, itu ya, itu manfaat kalau kita bisa menemukan satu single oilnya. Jadi kita bisa mendapatkan semua kebaikan dari satu single oil ini. Karena satu single oil ini bisa memberikan sejuta manfaat, teman-teman. Tuh ya. Jadi kadang kita memang butuh yang mix yang seperti ini. Karena semua dari essential oil ini sudah masuk di sini. Kalau mau praktis sederhana. Tapi kadang kita memang butuh yang berbentuk single untuk kita mendapatkan satu efek yang memang benar-benar kita butuhkan gitu. Saya kasih contoh kayak tadi itulah, benar-benar migrainnya sakit sekali, kepalanya sakit sekali. Saya memang balurkan Farah seluruh dari ujung kepala. Tetapi saya butuh aroma yang memang benar-benar butuh sek gitu ya di saat itu, zet gitu. Makanya saya pakai yang peppermint ini. Teteskan di kepala, selain face pusing hilang, sakit hilang, rambut juga tambah segar, tambah kuat. Buktiin teman-teman, buktiin nanti ya. Saya nggak mau juga dibilang kayak penjual kecap gitu, nggak ada bukti. Saya kan teman-teman buktiin nanti ya. Oke, siapa yang nggak mau live sama saya? Yang mau live langsung dapat tiket. Caranya live sama saya.
Di kolom komentar di sebelah kanannya itu ada warna hijau seperti ini, sebelah live itu. Tekan itu, nanti saya akan terima untuk bisa live bareng dan langsung dapat 1 tiket. Kita sudah bagi berapa tiket, Mak Win? 7. Oke, sekarang ketik di kolom komentar pengalaman apa yang sudah pernah teman-teman dapatkan dengan menggunakan salah satu dari Rosevara yang teman-teman punya. Ketik, saya pakai Rosevara ini ketika saya mengalami keluhan ini, hasilnya seperti ini. Silahkan. Yuk, cerita terbaik, 2 cerita terbaik saya kasih, yang saya pilih ya, 2 cerita terbaik yang saya pilih dapat tiket lagi masing-masing 1. Jadi 9 tiket ya, udah. Yuk ketik yuk. Yuk ketik yuk. Saya sudah pakai Rosevara ini saat kemarin saya mengalami keluhan ini dan hasilnya seperti ini. Tuh, yuk. Saya sudah pakai Rosevara ini saat kemarin saya mengalami keluhan ini, hasilnya seperti ini. Yuk ceritain sedikit dong Bu hasilnya ya. Ceritain sedikit hasilnya. Yuk, ketik agak panjang sedikit ya. Ceritain sedikit hasilnya seperti apa. Yuk. Ceritain sedikit hasilnya seperti apa. Teman-teman mau ngetik atau mau tekan live langsung sama saya? Silahkan di sebelah kolom komentar itu ada gambar kayak orang gitu warna hijau ya. Ketik itu teman-teman bisa live sama saya. Ya, yuk. Let's go. Let's go, saya tunggu ya. Sambil saya tunggu, saya coba scroll ini dulu deh. Yuk, yuk, saya tunggu ceritanya. Nggak ada yang mau cerita? Yuk, ceritain yang agak panjang dikit dong. Hasilnya seperti apa? Silahkan. Silahkan. Silahkan, atau bila perlu pakainya berapa hari, di hari keberapa sudah merasakan manfaatnya, atau baru sekali oles sudah dirasakan manfaatnya, diketik yuk. Saya sudah pakai Rosevara ini, terus ketika saya mengalami sakit ini, saya pakai 1 hari, hasilnya sudah seperti ini. Atau saya pakai seminggu, hasilnya seperti ini. Atau saya baru oles, sudah hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman. Yuk 2 orang ya, dengan cerita yang agak menarik. 2 tiket. 2 tiket ya. Yuk, 2 tiket ya. Oke, habis ini saya ceritain ini sebagai slide saya yang terakhir ya. Oke, teman-teman. Ya, 1 slide terakhir, 2, 3. Saya ada 3 slide terakhir. Setelah teman-teman jawab ini, selesai dah live saya ya. Ayo, sudah ada belum? Yuk, saya tunggu ya ceritanya yang agak bagusan dikit. Ketik lagi yang agak panjangan sambil saya cerita ini. Teman-teman silahkan ketik ya. Saya akan ceritakan slide ini ya, teman-teman. Oke. Manfaat essential oil secara umum bisa membantu kesehatan fisik, tidak hanya fisik, tapi pikiran dan keseimbangan hormonal dan energi. Sudah saya ceritain tadi ya. Spiritual, keberlimpahan, dan keberuntungan. Teman-teman, ada 1 produk essential oil kita yang memang
terbukti untuk keberlimpahan dan keberuntungan itu adalah minyak cendana. Ya, jangan dilihat dari segi harga, teman-teman. Ini cendana, bentar, ini cendana ya. Jangan dilihat dari segi harga, saya bilang. Tetapi ini manfaatnya luar biasa. Kalau ini harga konsumennya adalah 950. Ya, tetapi luar biasa. Ini teman-teman, kalau dari segi manfaat itu jangan ditanyakan lagi. Cendana adalah pohon tertua ya yang sudah dipakai sebelum Masehi memang untuk tradisi keagamaan dan ritual berbagai tradisi, suku, budaya dan agama. Ya, cendana karena dia berumur tua jadi secara energi udah pasti full energi, ya. Karena dia juga membantu pikiran cepat kembali ke posisi delta namanya teman-teman. Jadi posisi di mana gelombang otak kita kembali ke sangat tenang. Itu namanya posisi delta. Cendana sudah diakui di beberapa pengobatan medis untuk makanya di spa, terus di pusat klinik, pusat meditasi cendana memang itu diakui ya. Dan dia juga secara energi itu bisa, kalau mistis ya saya bilang, kalau goib memang dia seperti ya gaharu. Kalau di Bali pule itu ya, itu memang menolak energi negatif yang memang muncul. Terus karena memang dia datang dari tanaman yang sudah berumur tua ya. Tanaman cendana ini baru bisa diekstrak minyaknya ketika dia sudah berumur 50 tahun minimal, teman-teman. Jadi dia harus dibudidayakan dulu selama 50 tahun baru bisa diekstrak. Dan satu ini dibutuhkan mungkin ratusan kilo untuk mendapatkan segini ini. Makanya essential oil yang memang adalah ekstrak dari tanaman itu harusnya, saya bilang ya, harusnya itu mahal. Kalau itu murah, harusnya itu nggak benar gitu. Kalau saya bicara kasar ini ya, kalau saya bicara kasar. Tapi mungkin aja sih yang buat, mungkin dia nggak mau cari untung ya bisa jadi sih, tapi kan nggak mungkin ya. Tapi harusnya mahal. Kenapa? Untuk mendapatkan 1 liter minyak esensial murni itu harus diambil ratusan kilo bahan mentahnya. Itu ya, cendana adalah salah satu favorit saya, teman-teman. Ini adalah minyak andalan saya untuk ketika saya mau ketemu dengan orang-orang yang saya anggap berpengaruh dalam keputusan penting dalam hidup saya gitu. Pasti saya pakai ini ketika mau ketemu. Karena apa? Memang energinya beda. Energinya memang beda. Dipakai parfum pun ini sangat luar biasa. Ketika teman-teman pakai ini parfum, selain dioleskan di kening, dioleskan di dahi, dioleskan di dada setetes saja, kemudian sisanya teman-teman oles di di baju. Ini transaksi 1 miliar bisa deal, teman-teman. Ini serius, saya nggak coba nanti ya. Ini Rosevara cendana, ini luar biasa. Makanya dia dibilang minyak keberlimpahan dan minyak keberuntungan. Itu ya, dicoba nanti ya. Oke, udah ada nggak? Udah ada nggak yang jawab? Teman-teman, silahkan diceritain sambil nunggu saya bacain slide ya. Ceritain, saya sudah pakai Rosevara yang ini. Kemarin saya mengalami keluhan ini. Setelah saya pakai berapa hari, berapa jam, berapa minggu, saya merasakan manfaat ini. Silahkan ya, saya masih tunggu ya. Boleh 1 orang cerita lebih dari 1 boleh. Oke, next. Next ya. Nah, jadikanlah Rosevara sebagai lifestyle Anda, teman-teman, untuk mencapai hidup yang sehat, kaya, dan bahagia. Seperti yang saya bilang tadi, dia bukan obat ya. Essential oil itu bukan obat, dia adalah lifestyle. Jadi kita bisa manfaatkan dia untuk membuat tubuh kita tetap seimbang, tetap sehat, tanpa menunggu sakit. Jangan tunggu sakit baru menggunakan minyak-minyak ini. Ya, mungkin di awal teman-teman menggunakan minyak-minyak ini ketika teman-teman sakit, oke lah, nggak masalah karena belum paham. Sekarang ketika teman-teman sudah paham, pakailah sehari-hari. Habis mandi jangan pikir lagi pakai.
Ya, dari segi energi, ketika teman-teman merasakan nggak mood, bete, pokoknya pengen ngomel-ngomel, pengen marah-marah, langsung hirup Rosevara Lemon, teman-teman. Jangan tunggu kesadaran teman-teman hilang. Pakai lemon, hirup, energinya rasakan, tarik nafas, duduk dulu 1 menit, 2 menit, hirup aroma Rosevara. Saya jamin, bukan hanya cerita omong kosong, energi yang dimunculkan dari lemon itu akan membuat mood teman-teman kembali stabil. Tuh, ya ini bukan omong kosong. Memang setiap alam itu memberikan efek terhadap tubuh kita, karena kita memang connect sebenarnya dengan alam, tuh ya. Oke, satu slide terakhir ini saya bacain. Ini satu tips dari Pak Putu untuk kita terhindar dari virus. Oke, ya satu, teman-teman juga sudah bisa baca, saya bacakan saja juga. Gunakanlah diffuser atau Rosevara di ruangan ber-AC. Tuh, ya, jadi silahkan pilih apapun Rosevara yang teman-teman suka dari segi aroma, silahkan, boleh ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini satu tempat di ruangan saya, sudah ada 2 diffuser dengan 600 cc bahkan teman-teman. Itu bisa tahan sampai 6-8 jam itu, nggak berhenti-berhenti ya. Yang kedua tipsnya adalah balur minyak faras yang dihangatkan setiap malam untuk meningkatkan sistem energi tubuh. Itu ya, seperti yang saya bilang tadi, energi tubuh kita harus tetap stabil, makanya balur rutin. Yang ketiga, olahraga santai, yang penting keluar keringat. Olahraga itu nggak harus olahraga keras, cukup jalan saja ya, 15 menit 1 hari sudah cukup sebenarnya, jalan kaki ya. Yang keempat, makanan yang berenergi lebih banyak daripada junk food. Makanan yang berenergi maksudnya Pak Putu ini ya yang nggak begitu butuh pengolahan panjang. Ya, jika misalkan salad buah atau jus buah yang sedikit pengolahan lah, ya, karena memang makanan yang bersifat junk food yang siap saji itu rata-rata memang energinya sudah nggak ada, karena itu kan frozen biasanya yang sudah mungkin ada tahunan yang simpan, itu kalau dari segi energi nggak ada udah energinya. Ya, kalau bisa kayak buah yang baru dipetik itu energinya masih full itu teman-teman. Kalau itu kita makan terus berefek pada tubuh kita langsung up energinya. Itu kalau saya cerita cepet ya, kalau mau cerita panjang habis waktu nanti. Intinya itu, lebih banyaklah makanan yang bersifat energi. Jadi nggak hanya 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Kalau kita mau berbicara energi, jadi yang masih hidup lah istilahnya gitu ya. Jadi bukan yang memang frozen atau yang diolah berjam-jam gitu dengan ya itulah. Oke ya, yang kelima, berjemur pagi, lalu berjemur pagi setelah balur minyak faras. Ya, karena kita butuh vitamin D untuk kekuatan tulang, terus untuk mencegah virus masuk ke tubuh. Yang keenam ya tentu seperti imbauan pemerintah, hindari kerumunan. Ya, yang ketujuh, hati senang, buatlah happy selalu sehingga sehat menjadi datang. Gunakanlah essential oil untuk membuat mood kita, hati kita tetap senang. Ya teman-teman, penting satu tips dari guru saya, dari guru kita semua, dari mentor kita semua, seorang yang sangat baik hati ya, selalu berbagi ilmu buat kita. Nanti kita akan ketemu dengan beliau, dengan Pak Putu Eka pada hari Jumat ya. Silahkan kalau teman-teman sekarang baru dapat 1 tiket untuk sendiri-sendiri, jangan berhenti sampai di situ. Saya bilang teman-teman, kalau misalkan punya saudara yang nggak mau beli tiket, ya minimal 3 tiket teman-teman. Oke. Ceritanya bagus-bagus semua. Saya akan keep ini ya. Pemenang dari cerita. Saya bacain aja deh ceritanya. Itu yuk, saya bacain yuk. Dari atas ya. Bu Maria Gensiana, saya sejak pilek saya menggunakan Rosevara Lemon. Lemon untuk pilek ya? Oke, bolehlah.
Oke, untuk tingkatkan daya tahan tubuh ya, lemon. Ya, lemon. Bu Suryani Nur, saya pakaikan Rosevara Peppermint untuk adik saya yang hilang aroma penciuman. Oh, wow. Hasilnya seperti apa, Bu? Ini belum Ibu ceritain hasilnya. Ya, Rosevara Peppermint memang bagus ya. Sebenarnya dipadukan dengan eukaliptus untuk yang hilang aroma penciuman itu mantap itu. Ya, hanya nih Bu Suryani Nur belum cerita dari segi hasil nih. Coba ditambahin deh ceritanya di bawah. Bu Made Lali, saya pakai Rosevara Lemongrass ketika mengalami keluhan hidung mampet, hasilnya nafas jadi plong, nafas lega dan melernya hilang. Lemongrass. Nah, tadi peppermint sudah, lemon, ini Bu Made Lali lemongrass. Terus Bu Leni Marlina, suami saya keluhan susah tidur setelah hidupkan Rosevara. Rosevara apa, Bu? Pakai diffuser di kamar tidur, alhamdulillah sekarang tak pernah mengalami lagi susah tidur. Oke, Bu Leni, itu belum lengkap ceritanya, itu belum ada Rosevara apa yang dipakai untuk keluhan susah tidurnya ya. Oke, Bu Made Lali belum seminggu katanya nafasnya sudah lega tadi yang pakai lemongrass tadi berarti ya. Terus oke, Bu Suryani cerita lagi. Saya pakaikan Rosevara Peppermint untuk adik saya yang kehilangan penciumannya selama 3 hari ini, teman-teman katanya. Peppermintnya saya oleskan di cotton bud, lalu saya masukkan ke dalam hidungnya. Oh, wow. Alhamdulillah, dalam hitungan menit penciuman adik saya kembali seperti semula. Wow. Jadi saya dan keluarga selalu ada peppermint. Terima kasih. Keren Bu Suryani Nur ceritanya. Saya belum pernah. Saya belum pernah bahkan Bu kalau oles pakai cotton bud. Kalau saya biasanya sih satu hirup lalu saya giniin apa namanya kan tetes di sini, oles-oles kayak gini. Tapi nggak pernah sampai masukkan gitu pakai cotton bud sih nggak pernah. Paling begini aja. Jadi saya ambil lalu saya seperti ini. Bu Suryani nanti saya coba deh. Nggak panas ya, Bu? Kalau yang PR79 sih biasa ya. Kok PR79 ini biasa. Saya pakai gini, teman-teman. Tuh. Gini sih biasa. Kok PR79. Biasa sih. Tapi kalau peppermint belum sih. Jadi saya coba deh. Oke. Siapa lagi nih yang cerita? Bu Maria Gensiana, saya peluh keras. Saya coba pakai essential oil lemon. Pakai taruh di diffuser. Akhirnya nafas pelong dan lega. Oke. Lemon ya, Ibu tadi sudah cerita lemon. Lemon itu untuk daya tahan tubuh, untuk antioksidan bagus, Bu. Bu Ati Salaka, saya sudah pakai Rosevara nutmeg. Nutmeg, sekarang nutmeg ya. Ketika saya merasa perut sakit hanya semalam dihirup pakai diffuser, puji Tuhan nyeri perutnya sembuh dan suami saya mengalami nyeri sendi. Saya campur nutmeg sama lemongrass dalam diffuser dihirup setiap malam saat tidur, puji Tuhan sembuh, tidak ada masalah lagi. Wah, puji Tuhan, Bu. Nutmeg itu kandungannya miristisin, Bu. Ya, nutmeg. Oke, saya cerita nutmeg deh. Mana nutmeg? Pala ini kan? Nutmeg ini pala, teman-teman. Pala ini kandungannya miristisin. Miristisin itu adalah salah satu kandungan di narkoba. Narkoba itu adalah psikotropika, ya, obat yang harus diresepkan oleh dokter sebenarnya. Ketika teman-teman dalam nyeri yang sangat hebat, dahsyat sekali nyerinya yang nggak bisa dipakai obat nyeri, itu pakainya miristisin, psikotropik. Ya, terus ketika teman-teman mengalami halusinasi yang begitu luar biasa, berhalusinasi, sehingga kadang-kadang nggak bisa kontrol dari segi emosi, efeknya biasanya tidurnya nggak bagus, itu butuh psikotropik. Dia bisa menekan fungsi emosi sehingga nggak halu lagi, nggak ada halusinasi lagi. Nah, di situ butuh psikotropik. Nah, itu secara natural, psikotropik itu, atau saya bilang miristisin itu ada di kandungan nutmeg ini. Ada di kandungan itu, miristisin namanya. Makanya ini sangat bagus sekali ketika teman-teman mengalami kebingungan, tidur nggak nyenyak, lalu nyeri tinggi, itu bagus sekali. Ini Ibu tadi testimoninya apa? Sakit perut yang sangat ya.
langsung. Saya nggak hanya ngegombal ya, saya nggak hanya sebagai penjual obat, karena Bu Ati Salaka sudah berceritakan langsung. Seperti yang saya tadi bilang, ini ada meristisin, ya. Murniati, Bu Murniati, anak saya pakai pacoli buat rambut, yang rambutnya rontok, sekarang udah nggak rontok lagi, udah habis 5 botol. Keren. Saya juga pakai pacoli, Bu. Bagus pacoli ya, teman-teman, untuk rambut botak ya. Rambut botak, rambut rontok, juga untuk bau badan. Pacoli bagus, campurkan dengan minyak, lalu diusapkan di ketiak. Itu bisa dia menyetop bakteri yang tumbuh di ketiak. Bagus itu ya. Terus Suryani Nur, Sumaro Separa, sudah saya pakai, sudah nyaman. Sudah pakai semua, Bu. Tapi kok tadi salah jawabnya, Bu? Tadi Ibu salah jawab jumlahnya. Akhirnya betul sih setelah saya hitungkan ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Ingat buah terapnya, Bu ya. Saya tunggu nanti lagi. Ibu datang ke Bali ya. Ulang tahun Faras, teman-teman. Nanti di Oktober, teman-teman harus datang semua ke Bali. Yang datang ke Bali, kalau mau stay dengan saya sebulan, saya siap jadi guide, teman-teman. Ya, mau tidur di rumah saya, boleh. Dipersilahkan. Maria Gensiana, Rosevara Lavender sekarang. Saya buat hand sanitizer, adu aromanya bagus sekali dan bisa aku bawa kemana-mana. Oh, pakai lavender, Bu ya. Kalau saya sih biasanya kombinasi, Bu, antara lavender dengan satu lagi yang memang bersifat agak tinggi ininya. Mungkin betel leaf dengan lavender, itu mix dia. Kalau lavender ini dia bagusnya dia lembut kulit jadinya. Lavender itu untuk kelembutan kulit bagus. Oke, thank you ceritanya. Rosevara saya pakai hampir semua jenis aroma. Saya ganti setiap habis 1 botol dengan aroma yang lain. Betul, Bu, sama kayak saya. Saya itu kan selalu saya cerita tuh di bawah tuh. Itu kotak saya itu di depan kamar mandi tuh. Ya, jadi itu rak diffus essential oil. Jadi mana aroma yang saya mau. Setiap hari kalau saya berubah, Bu, mood saya begini hari ini, saya mau yang ini, saya mau aroma ini. Jadi setiap hari mood saya berubah. Jadi tubuh itu dia bisa 1 hari itu, oh saya mau ini gitu. Saya ambil itu, makanya saya buka semua. Bahkan satu jenis itu saya punya 2 yang sudah dibuka tuh. Ya kayak peppermint 2 botol saya buka gitu. Jadi tuh ya, oke. Tapi paling suka aroma lavender. Makasih. Oke ya teman-teman, ceritanya bagus. Ini semua saya akan pilih 2 atau nanti saya tunggu ya. Ini belum saya umumin yang dapat dari cerita. Kalau ada yang bagus lagi, minimal 2 atau nanti 3, boleh diketik lagi sampai nanti malam ya. Saya akan umumkan. Untuk yang cerita saya tunda diumumkan. Kalau teman-teman, makasih. Makasih ya, Mak Win. Makasih Mak Win. Dadah, Mak Win ada di belakang teman-teman. Oke ya, dadah. Dah, makasih. Makasih. Makasih ya.